enggak ini Nah, ini sakit. bohong. Sakit Lalu ya di kalau sini dibilang begitu. Nah, memang itu kamu nggak fakta, itu kamu fakta, nggak punya Dek. pondasi. Itu fakta. Kamu Nggak yang punya tidak punya pondasi. pondasi, kamu yang tidak punya pondasi. Di mana Yesus menyebut agama Kristen? Coba. Satu sisi kamu bela Yesus, baru Ya, iya ketika harus, yang lain kamu harus. menghina Yesus. Saya tidak menghina Yesus. Saya menyatakan data yang sesungguhnya. يا هدي يا بشير يا طبيب نبي الله خير خلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله Biarkan kekristenan karena bahasa. Sosoknya beda, kita bicara sosok. bukan Memang soal beda, bahasa memang dari beda, Injil. memang beda. Kamu gimana? Saya nggak ngerti Tapi bahasa Kristen, kamu. aduh Kok lari susah sana, kalau lari sini? inilah kalau orang sudah tersesat susah menerima kebenaran. Bukan, Agama kan- Kristen itu, Dek, agama Kristen itu mengajarkan orang menjadi Kristen dengan memalsukan data-data kekristenannya dengan memakai istilah-istilah dari Al-Qur'an. Istilah dari Al-Quran. Nah, Alkitab itu Gimana sih? apa? Alkitab kau dapat dari mana? Ya memangnya kalau bahasa Arab itu Nah, itu punya kan suatu- bukan masalah memangnya. Karena Anda bertanya, kenapa Anda membahas Yesus? Karena Kristen tampil dengan kepalsuan. dari mana kamu tahu kamu nggak kenal Yesus? Kitabnya Kristen. Mereka bungkus dengan kata Alkitab yang sebenarnya adalah Biblika. Ayo, kalau Kristen itu tidak menggunakan kepalsuan, maka buku yang diimani oleh orang Kristen itu namanya Biblika atau kumpulan buku-buku. Tapi karena mereka membungkus diri mereka biar dianggap sebagai kebenaran, maka bukunya yang dari barat itu dibungkus dengan sebutan Alkitab. Muak saya lihat, muak, mau muntah. Coba kalau Kristen tidak menggunakan Coba kepalsuan. kamu jelaskan Isa. Coba kamu jelaskan Isa. Tunggu dulu, nggak usah ke situ dulu. Nggak usah ke situ dulu, saudariku, nggak usah ke situ dulu. Kenapa kami membahas tentang Kristen? Karena Kristen itu mengajarkan kekristenan dengan kepalsuan, nyamar-nyamar. Coba, Menyamar. kamu punya Bible nggak di situ? Kamu kan dari tadi membahas Yesus. Iya, Kutip-kutip karena ayat Yesus. agamamu, astagfirullah, sulit. Harusnya gini, kamu Sulit. terangkan Isa. Coba terangkan Sulit. Isa menurut Injil Isa. Sulit. Kalau saya mau menerangkan Isa, itu tempatnya di masjid, Ya udah, kenapa kamu campur? bukan di hadapan kamu. Kalau aku mau Kamu menjelaskan apa Nabi Isa hubungannya? alaihissalam, aku jelaskan di tengah-tengah umat Islam. Kamu nggak kenal Yesus, tapi kamu bahas-bahas Yesus. Kamu Kan punya sudah Isa, ku jawab bukan tadi, Yesus. Cak Ayu. Satu, naik level ini, naik level. Kalau sudah bahlul kali, naik level. Naik level saya ini nanti lama-lama. Kamu kan nggak kenal Yesus, yang kamu kenal itu Isa. Ya udah, bahas Isa dan Injil Isa. jangan Kamu bahas sendiri tahu nggak Nabi Isa? Nggak kenal saya. Terus kenapa kitabmu menggunakan kata Alkitab? Ya itu kan bahasa, cuman soal bahasa. Udahlah, kamu ke gereja sana, gereja. Kau jilat ibu jarinya pendetamu itu, kau kenal gereja. Yesus. Saya kenal Kau ke gereja sana, isap ibu jarinya pendetamu itu. Yang lagi sikunyuang, yang lagi lubang kukunya tuh yang ada bisa masuk tikus di dalam tidur, kau jilat itu ibu itu. Kau tuh jadi Kalau bodoh saya gara-gara tadi itu. yakin ya, saya jawab, saya kenal Yesus. Siapa Yesus? Orang gila. Kan gitu. Sulit, Markus 3:21. Nah, tuh. sulit Bible bagi kuno itu orang masih- yang Bible mereka yang dulu-dulu yang kuno itu Isa. memang Saya betul. kenal Yesus. Siapa Yesus? Gembong maling, pernah nyuruh maling keledai. Udah itu kenal saya. Apa rupanya? Ituin aja kalau udah ngeyel hajar. Ya, Alkitab. global. Ya, lanjut. Global ini ngaku-ngaku Islam, padahal dia oten. Global, selamat malam, Bun. Selamat malam, tapi ini kenapa saya
ada mic-nya ya di sini ya. Terdengar ya suara saya? Terdengar sangat besar Terima kasih. jernih. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Saya dengar Bang Juma ngamuk tadi. Bang Juma jangan gitu dong. Kenapa? Bang Juma gini loh. Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih itu sama, Bang. Hmm. Terus, Terus? Muhammad dengan Isa Al-Masih dengan Yesus itu sama, Bang. Orang gila ini. Muhammad itu reinkarnasinya Yesus Kristus alias turun, Al-Masih nyesatin Isa orang ini, udah. alaihi salam. Gak jelas ini. Iya ke piye? Udah Kok turun kau. sama iki masih sama Muhammad. Orang gila itu tadi, Bang. Kalau dalam narasi ilmu kalam, maksud beliau itu sama, artinya yang datang kepada Nabi Muhammad dan yang datang kepada Yesus atau Nabi Isa atau bahkan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah Roh Kudus atau Roh kebenaran atau yang disebut Namus atau Nomos. Tapi manusianya beda. Masa Nabi Muhammad reinkarnasi ya? Ya kecuali kalau manusianya itu dibilang reinkarnasi itu bodoh, itu beda. Tapi kalau dalam kajian kalam yang datang kepada para nabi itu adalah oknum yang sama sebagai penyampai wahyu. Dialah yang disebut sebagai Roh Kudus atau malaikat Jibril. Gitu. Tapi kalau bernarasi liar kayak tadi itu nggak bisa dibenarkan di depan umum. Boleh. Nggak boleh. Nyesatin orang. Iya, tidak semua orang bisa sampai ke situ. Ya, jadi kemarin itu dia naik di Komalku, dia mengatakan semua agama sama, Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kutanyalah, jadi menurutmu Yesus itu tidak disalib? Belum disalib loh, udahlah kaoten kafir sudah. Jadi sekarang itu mereka mau menyamakan semua agama sama katanya. Ya enggak lah. Lanjut. Jadi yang salibkan itu siapa? Yang disalibkan itu manusia terkutuk. Siapa itu? Yudas Iskariot. Mana datanya? Dalilnya mana? Dalilnya di Alkitab Dalam Sabda Al-Quran. Dalam Matius Al-Quran, 27 nomor 5. Di Al-Quran tidak ada yang disalib, melainkan diserupakan. Itu yang saya bilang. Sekarang Al-Quran begini. tidak lengkap. Sekarang begini. Coba kamu kasih saya data di dalam Bible. Yesus itu memiliki apa? Yesus itu melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Silakan. Tidak ada. Yesus Ya, berarti yang disalib siapa? Yesus itu datang ke dunia bukan karena dia bersalah, tapi untuk menebus dosa Saya ulang manusia. lagi. Coba kau kasih saya data di dalam Bible. Yesus melakukan dosa yang mana dosanya itu sepadan dengan salib, sepadan dengan hukuman salib. Ada enggak? Tidak ada dosa tidak ada. Yesus. Berarti yang disalib siapa? Saya bilang Yesus itu datang ke dunia untuk Berarti menebus yang dosa disalib manusia. siapa? Berarti yang disalib siapa? Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa Berarti yang manusia. disalib siapa? Ya Yesus. Lah, yang disalib itu adalah pelaku dosa yang sepadan dengan kutukan. Sebelum dia datang ke dunia, dia sudah dibuatkan akan mati disalibkan. Di mana itu tertulis? Oke, bentar ya. Ya, Nanti saya cari ayatnya, jangan kamu bantah. ya, Kamu suka membantah. tidak apa-apa. Saya pelindung Yesus dari orang-orang kafir kayak ente. Aduh. Ya. Cari ayatnya, jangan adu-adu. Silakan. Cari ayat, jangan adu-adu. Mana? Sabar. Drong, ganjel drong. Masai lau. Kelamaan lun, Ro.
Mana? Buka. Mm-mm. Matius 20 ayat 28. Apa? Nubuat Matius 20 ayat 28. Apa bantahanmu? Nubuat katanya. Nubuat kok Matius. Apa bantahanmu? Ah, kan ini Kalau ini Anda, dia. kalau kamu dengar. Makanya mau dikasih ayat bagaimanapun pasti kau bantah. Dengar. Yang bernubuat di situ siapa? Yesus. Di mana Yesus bernubuat? Allah itu menjadi manusia, makanya saya bilang Yesus. Di mana Yesus bernubuat? Allah itu menjadi manusia. Iya, itu di mana? Makanya Di mana bernubuat Yesusnya itu bernubuat begitu? Allah yang bernubuat itu Allah yang Di menjadi mana? manusia. Di mana Yesus dinubuatkan Tuhan menjadi manusia? Di Yohanes 1 ayat 1. Itu Nubuatan bukan. Yohanes. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Apa Karim. lagi? Kan ayat firman Tuhan itu kan. Jadi kau sudah menuhankan Yohanes. Itu parah. Apa keterangan Yohanes rupanya? Kok kau bilang aku menurunkan Yohanes? Lah, kan saya minta nubuat Tuhan. Kenapa kau kasih nubuat Yohanes? Kuclu. Inilah kau orang-orang sesat kayak Makanya gini. aku bilang dikasih ayatnya pasti kau bantah. Loh, kan saya minta nubuat. Ya udah Matius 20 ayat 28, dia berbuat akan datang ke dunia untuk merusuk dosa manusia dan mati di kayu Apa salib. sih ini orang? Matius 2. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Nubuat itu di perjanjian lama koplak. Pas nubuat di perjanjian baru. Astaga. Jangan-jangan arti nubuat aja gak ngerti. Itu kan perjanjian lama itu kan, itu menceritakan tentang Yesus, tentang Allah. Perjanjian baru tentang Yesus, maka ini perjanjian baru diceritakan Matius 28, di mana dia akan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Itu. Jadi yang salib Nubuat itu Yesus, itu, bukan dilupakan. Nubuat itu ditulis sebelum kejadian. Sebelum hal itu terjadi. Itu Gimana? namanya nubuat atau Gimana tadi? ramalan atau pandangan Nubuat- masa depan. Nubuat Sementara dijadikan Matius sebelum ada 20, kejadian. 28 itu ditulis setelah kejadian. Mbah setelah Sugi. peristiwa. Gimana sih ini orang? Mbah Aduh. Sugi, kau bilang tadi nubuat itu terjadi sebelum kejadian. Sebelum peristiwa. Peristiwa apa? Terjadinya sesuatu. Ya Yesus, Sesuatu sebelum Yesus apa? nongol diberitakan itu namanya nubuat. Kalau Yesus sudah Tadi nongol kau ditulis bilang kembali peristiwa itu bukan sebelum nubuat terjadi namanya. kejadian, kau bilang. Kejadian yang saya maksud bukan kitab kejadian, ngerti enggak? Jadi, Peristiwa. tapi kamu ceritakan perjanjian lama. Dah, kalau ditulis di perjanjian baru itu bukan nubuat. Kenapa bukan nubuat? Karena Terus? peristiwanya sudah terjadi baru ditulis. Yang namanya nubuat itu ditulis sebelum peristiwa terjadi. Ngerti enggak kau? Dasar koplak, sok pinter. Iya. Turun aja nggak ada ilmu. Gak ada Kita ini ilmu. nggak ada ilmu. Nubuat kok di perjanjian baru. Ampur. Ada nubuat di perjanjian baru itu berbicara tentang akhir zaman, oke. Tapi kalau berbicara tentang Yesus ya bukan nubuat. Itu ditulis setelah peristiwa terjadi. Nubuat ditulis sebelum peristiwa terjadi. Paham enggak? Longor, sok pinter. Ada Hunter. Selamat malam, Hunter. Kristen. Selamat malam, Kristen. Oke, lanjut bang. Saya mau ngobrol aja sama Bang Zuma karena saya nggak mau debat. Silakan. Karena debat ini menurut saya, karena kami di abad pertama tidak ada nama Muhammad di Alkitab, ngapain saya berdebat? Ya. Jadi di sini Bang Zuma, Sama kayak Yesus Saya- nggak ada di nama Yesus di dalam perjanjian lama ya bang ya. sebentar, saya tidak mau berdebat. Kenapa? Muhammad tidak ada di Alkitab, makanya saya tidak mau berdebat. Iya sama kayak Ya. Yesus nggak ada di perjanjian lama, nggak ada. Tapi ajaran Nabi Muhammad bertaburan di Bible. Sebentar Bang, Ya, Bang Zuma. Bang Zuma, saya tidak mau berdebat. Itu tadi Karena saya tidak bilang. mungkin juga kalau ada nama Nabi Muhammad di situ Karena begini Bang, masih anak pertama dipertahankan, dengan anak pasti ketujuh. dihapus.
Itu beda bang, beda konteks. Makanya saya tidak mau berdebat. Saya di sini hanya mau nanya aja. Kalau Anda baca dalam kitab saudara, penyesat itu di abad ke-7 atau di abad pertama? Terserah abang mau bilang apa. Yang jelas Muhammad padang gurun tidak ada bang. Yang jelas ada di Alkitab, nabi palsu itu dari padang gurun. Ada biliknya bang. Oke, di mana dalilnya? Coba tunjukkan ke saya. Enggak. Makanya saya tidak mau berdebat bang. Jangan tunggu dulu. Kita bahas Karena dulu gini itu. bang, Kita Muhammad bahas. tidak di Alkitab. Iya, Makanya tidak ada Nabi debat. Muhammad di dalam Bible. Iya. Alhamdulillah Yang kalau adanya, begitu. Bang. Berarti Nabi Muhammad tidak dinubuatkan sebagai penyesat. Sedangkan Yang penyesat adanya, itu ada di Nabi dalam penyesat Bible. itu, Bang, ciri-cirinya Penyesat yang di padang datang gurun, itu ada memakai biliknya. nama Itu Yesus. loh, Bang. Nah, sedangkan Paulus bertemu dengan Kristus di padang gurun ketika ke Damsyik. Terserah apa kata abang. Ya Yang udah jelas Anda saya tidak turun. mau Saya nggak berdebat, suka. Bang. Saya nggak suka orang yang suka Kenapa nyindir-nyindir. bang? Abang kalah. Abang kalah. Iya, saya kalah dari orang licik seperti Anda. Kalah. Nggak bisa Jadi saya. orang longor mah kita kalah aja lah. Gak apa-apa Anda Sama-sama menang. orang longor. Gak apa-apa Anda menang. Silakan Anda kibarkan bendera kemenangan Anda. Nanti di hari kiamat kita lihat. Silakan. Anda mengatakan nabi palsu di padang gurun. Nubuat Yesus. nabi palsu. Paulus itu kemana-mana. Ya, menjelajahi daratan, artinya menjelajahi padang gurun. Matius 23 nomor 15. Itu Paulus itu yang kena. Di Yeremia 23, Paulus juga yang kena di situ. Pengajar palsu yang berasal dari Yerusalem. Anda tidak mau berdiskusi, tidak mau berdebat karena Anda sudah tahu sebelum berdebat Anda sudah kalah duluan. Karena Bible pasang badan untuk Anda. Untuk apa? Untuk Bang Suma. Bang Suma kemudian dibela sama Bible. Jadi Anda sudah tahu diri. Sebelum Anda berdebat dengan Bang Suma, Anda sudah kalah duluan. Karena Anda dikeroyok sama Bible Anda sendiri. Nggak mau berdebat tapi mancing-mancing, dasar kafir. Powerang Itulah Kristen. cara ular begitu. Licik. Islam. Oh, apa yang disampaikan bang? Nggak ada bang, cuma mau mampir bang jajah di sini. Iya saudara, Masya Allah. Salam kenal Bang ya. Kampung dengan Bang Suma ini. Orang Ye. Tangkep, orang Makassar. Semangat. Iya, Masya Allah, sarebat tangku. Iya. Kita sapa Kicop Ses. Kicop. Sehat di Iya siap. jangkik lupa makan coto. Oh, Kicop second. Kicop second. Kok si botol dungu? Kok si botol dungu namamu Kepas? Oh, si botol. Bilang si botol. Assalamualaikum. Waalaikum. Kepas. Kicop second. Oten, saudara. Oh, udah tidur kayaknya. Silakan Kepas. Apa yang ingin kau tanggapi? Udah 2 tahun kita berkomal-komal ini Bunda, sama Bang Juma, Bang Hendy, Kang Sian Santang. Nah, belum kalian menuhankan Tuhan Yesus Juru Selamat. Di situ saya bingung, kenapa kalian belum mengakui Yesus sebagai Amit. Nah kami masih waras. apanya waras Bang Juma? Jelas Yesus itu bisa berjalan di atas air, bisa menghidupkan orang mati, bisa membuat air menjadi api. Ketika dia berjalan di atas air, dia itu berjalan sebagai manusia atau berjalan sebagai setan? Tuhan lah, dia kan Tuhan. Mulai gila kan? Kau tidak berakal. Yang berjalan di atas air itu Yesus, manusia, bukan setan, apalagi Tuhan. Kadal juga ada jalan di atas air. Beda. Lucu orang ini. Lu gini loh, kita nggak bisa membedakan mana Tuhan, mana Nabi, mana manusia. Makanya salah. Oh, berarti otakmu memang sudah rusak kalau gitu. Bukan, karena kita tahu lah mana membedakan Tuhan, mana membedakan Nabi, manusia biasa. Tuhan itu manusia atau bukan? Tuhan bisa menjadi manusia. Di mana nggak bisa- dalilnya? Ah ini ya, saya kejar. Di mana dalilnya Tuhan bisa menjadi Yohanes manusia? 1 ayat 1, Yohanes 13 ayat 13. Di mana dalilnya Tuhan menjadi manusia?
Tuhan udah jelas firman menjadi Di mana manusia. dalilnya Tuhan menjadi manusia itu, di mana dalilnya? Firman itu adalah Tuhan gitu. Di loh. mana dalilnya? Apaan sih? Tuhan Jadi menjadi dijelaskan manusia itu di dalilnya, mana Bang Juma, dalilnya? gimana sih? Di mana dalilnya? Firman menjadi daging. Tadi katanya Firman itu Tuhan. Tadi katanya Tuhan. Iya, firman itu kan Tuhan juga. Di mana dalilnya berfirman. firman itu adalah Tuhan? Firman itu bagian dari Tuhan. Alam semesta ini juga bagian dari Tuhan. Salah, makanya kan tadi bilang Kok salah? Kok salah? Udah 2 tahun Alam kita semesta berdebat-debat. ini bagian dari Tuhan. Kenapa? Karena alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Tanpa Tuhan alam semesta ini nggak ada. Nggak ada dalilnya Tuhan jadi manusia. Ayo. Firman menjadi daging. Nah, itu firman. Firman yang menjadi manusia. Kalau Makanya, firman menjadi yuk, manusia, Gini, Bang itu Juma. dalilnya ada di dalam Matius 4 nomor 4. Kita semua ini juga adalah firman jadi manusia. Makanya kan ketika Yesus membangkitkan Lazarus setelah 4 hari dari kematian, sebenarnya Yesus tahu gitu loh. Tahu Yesus itu Lazarus itu udah mati, tapi sengaja Yesus itu tidak datang untuk membangkitkan si Lazarus supaya mereka tahu. Salah. Orang-orang Yahudi ketika melihat Yesus membangkitkan orang mati, orang Yahudi bersekongkol membunuh Yesus. Orang Kristen ketika melihat Yesus membangkitkan orang mati, orang Kristen pingsan dianggap Tuhan. Kan dongok. Orang Yahudi melihat Yesus membangkitkan Lazarus, mereka sepakat membunuh Yesus. Orang Kristen melihat itu justru mengatakan itu Tuhan. Kan dompala. Yesus membangkitkan Lazarus dan Yesus mengakui itu bukti bahwa dirinya utusan Tuhan. Marahlah orang Yahudi. Maka sepakat mereka membunuh Yesus. Yang mau membunuh Yesus itu imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, ahli Torah. Melihat Yesus mampu membangkitkan adiknya Maria bernama Lazarus, mereka sepakat membunuhnya. Dari mana Kristen hanya gara-gara membangkitkan Yesus jadi Tuhan? Kan dompala, kardoba memang kalian ini. Laskar tak berguna memang kalian ini. Ada orang membangkitkan orang mati, menganggap orang itu sebagai orang yang diberi mukjizat. Kristen enggak. Wah, ini pasti Tuhan. Otaknya berlumut, susah untuk sehat. Yohanes 13 ayat 13. Kau Apalagi ketika Yesus berkata, ketika Yesus berkata dalam Yohanes 13 nomor 13, murid-muridnya mendengarkan itu dan mereka murid-murid percaya. Lagi-lagi Yesus itu hanya utusan Tuhan. Tapi Kristen dompala selepel si botol ini, si Kepas, melihat Yesus berkata, aku dan Bapa satu, akulah guru, akulah Tuhan, malah melantiknya menjadi Tuhan. Kan kardoba kau itu memang. Kardoba kau itu memang. Begini dulu Bang Juma. Pantas aja kalian itu nanti digamit sama kemudian Yesus. Gini loh. Diulek sama Yesus nanti kau itu. Diulek-ulek sama Yesus kau itu nanti. Diulek. Diludahin mukamu sama Yesus. Kau menyebutkan aku guru dan Tuhan. Dan Yesus berkata, ya kau sudah menyebutkan aku guru dan Tuhan, itulah aku. Nah ketika itulah Yesus sudah mendeklarasikan dirinya Tuhan. Nah, di mana lagi kita ragukan dia Yesus itu bukan Tuhan? Dia sudah menyatakan, mendeklarasikan di Yohanes 13 jelas kan? Bahasa Yunaninya apa di situ? Nah, kembali lagi. Ya kan Yesus menggunakan bahasa Yunani katanya. Jadi gimana ini LA ini? Udah digugat belum, Bang Juma? Dari Mulai ngaco. Ya, kita jadi kesana kan mengarahnya kan, jadi salah LA lagi, bener nggak? Salah penerjemahan, bener nggak? Ngaco kamu itu, saudara.
Orang Medan kalau menyebut motor apa bilangnya? Kereta lah. Nah, kereta. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa Yesus naik kereta kepada orang Makassar, maka yang dipahami oleh orang Makassar adalah Yesus itu menggunakan kendaraan panjang yang menggunakan rel. Tapi kalau Anda memakai kata itu kepada orang Batak atau orang Medan, kereta itu berarti Yesus itu menggunakan motor atau kendaraan roda 2. Maka kita harus kembalikan kepada bahasa aslinya. Apa yang tertulis di situ dalam bahasa aslinya apa? Motor atau kereta? Koplak. Kita bicara tentang bahasa aslinya. Sementara LAI Alkitab saya di sini Tuhan tulisannya bukan Tuhan. Berarti kalau LAI salah, kamu juga salah. Enggak gini loh. Di enggak LAI gini loh. Banyak petua-petua agama, banyak petinggi agama yang kamu mengerti tahu nggak pernyataan agama Yesus, waspadalah kepada penyesat yang banyak itu. Bagaimana mungkin mereka penyesat? Mereka kan pengajar firman. Bantalah Yesus, Firman bantalah Tuhan. Yesus kalau begitu, bantalah Yesus. Karena Yesus itu sendiri bukan mengatakan, gitu. sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan Itu menyesatkan banyak orang. Itu bukan ditujukan kepada pengurus LAI ataupun struktur LAI gitu loh. LAI itu Tuhan rupanya. LAI itu bukan penyesat, mereka hanya suatu organisasi ya yang mengesahkan gitu loh. Kalau dia bukan penyesat, kenapa kurios dia artikan Tuhan? Kenapa? Tunggu dulu, itu Tuhan. Iya, enggak, tunggu dulu. Kau bilang bukan penyesat. Kalau mereka bukan penyesat, kenapa kurios mereka artikan Tuhan? Padahal kata Tuhan sudah disediakan oleh bahasa kita untuk kurios. Dompala. Itulah yang Yesus katakan, penyesat. Penyesat. Kasihan kalian itu, kasihan. Kasihan. Saya kalau jadi kalian, teralali, pasti saya sudah tinggalkan agama itu. Kenapa? Bukan cuma personil aja yang menyesatkan, lembaga pun kemudian mencoba untuk menggiring manusia untuk menuhankan kepada Tuhan. Diganti menjadi Tuhan. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Lain menggantikan Tuhan menjadi Tuhan. Tujuannya apa? Agar manusia menuhankan Yesus Kristus. Ayo lembutkan hati kalian, saudara. Lembutkan. Ya, lembutkan hati kalian. Gak ada lagi orang sekarang yang bisa disesatkan. Gak ada. Orang Islam, ya, penikmat dunia, apologet perbandingan agama, sudah paham Bible. Gak ada lagi yang bisa kalian sesatkan kecuali sesama kalian, anak-anak kalian, orang-orang yang ada di bawah kuasa kalian. Tapi kalau umat Islam Anda jadikan sebagai sasaran tembak untuk kalian sesatkan, sudah tidak bisa. Sulit. Sulit. Selama video-video saya, debat-debat saya bersama dengan apologet Islam Indonesia itu bertebaran di mana-mana, selama itu juga kalian sulit memurtadkan umat Islam. Sulit. Kenapa? Karena umat Islam lebih paham isi kitab kalian daripada kalian sendiri. Kok bisa? Yes, karena kalian tidak belajar Bible. Kapan kalian belajar Bible? Jadi mu'alaf. Serba salah. Serba salah. Tidak belajar Bible, dibal-balin sama Bang Suma dan krunya. Belajar Bible malah goyah, bisa-bisa mu'alaf. Jadi satu-satunya cara, ya kalian harus umpetin toko-toko kalian. Jangan hadapi Bang Suma. Kenapa? Digundulin nanti. Yang naik cuman ya tukang sapu di gereja yang naik ke sini, penghujat yang tidak ngerti Bible. Tidak ada. Karena kalau pendeta yang maju, rusak, kecewa kalian.
MYM tenggelam. Siapa? Eto itu siapa yang janjian dengan Kodondi? Malah Eto malah kabur padahal sudah janjian, malah diblokir nomor HP-nya Kodondi. Siapa lagi? Ferdinand yang sok jagoan yang politikus itu. Cuman sekali kata dia, habis ini kita bikin lagi seri-seri sampai ratusan Bang Suma. Oke. Karena dia belum tahu rasanya bagaimana rasanya berdialog, berdebat dengan Bang Suma. Dikiranya panggung politik, ternyata Tuhannya yang kemudian di situ yang mengingkari sendiri tentang kekristenan. Hancur dia. Siapa lagi? Siapa lagi yang orang-orang hebat yang pernah muncul? Gak ada lagi. Eslasoru sekali-kalinya sama Gurunda tuh. Eslasoru. Kabur. Siapa lagi? Bom Bang Juma, Bang Bom itu loh. Ngeyel itu Bom. Bom tak sanggup, dia cuma cari koin. Udah permalukan kemarin apa haknya Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi. Nggak sanggup, dia hanya bahas tulah. Gak ada. Rusuli Lubis mana berani hadapi saya. Sudah pernah dihantam sama Ahisugi. Iya benar, nggak berani. Siapa lagi yang hebat dari mereka? Yusuf Manubulu sudah. Dek gak harapan. Siapa lagi? Catatan itu yang dihadapi Bang Juma itu catatan. Edis mencret kapur. Siapa lagi? Eremiong. Apalagi itu mulut hanya modal congor, tak ada kemudian data. Siapa lagi? Sopi Katul udah pernah nangis darah, histeris dia. RK, apalagi? Siapa lagi? Ada yang ngeblokir Gurunda satu itu. Mikacrot. Mikacrot mana berani hadapi saya. Siapa lagi? Nggak ada. Tapi kalau di tempat ibadah mereka selalu bahas Bang Suma. Bodarni katanya, Bodarni itu nantang terus itu. Benar nih. Siapa lagi? Nggak ada. Pak Martenale. Siapa lagi? Pak Lamsen Baho. Siapa lagi? Nggak ada lagi. Paling jemaat-jemaat yang kesiangan yang tidak tahu apa-apa muncul di sini. Susah, sulit. Sangat sulit saudara, apalagi judulnya ini. Tinta. Teh Puding Ibrahim ini kalau lihat saya kayak lihat malaikat maut. Nggak sanggup, dia nggak sanggup. Sadar akan dipermalukan. Gemetar duluan. Tinta Kristen Muslim. Tapi Gurunda satu orang yang bisa ngalahin Gurunda tuh di hotel. Siapa? Pipo. Pak Pipo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya selamat Juma. Saya senang sekali udah Alhamdulillah. Dari 2021 ngikutin Bang Juma itu di YouTube sampai catatan saya banyak. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Sampai saya juga bertarung di sini. Makanya catatan saya banyak ini. Iya, subhanallah. Sehat-sehat selalu ya Bang Juma. Iya, makasih sahabat. Sampai kemarin juga Bang Andi juga sendirian. Pokoknya saya kalau kerja shift malam saya pantengin terus. Alhamdulillah, masya Allah. Makasih Bang ya. Sehat selalu Bang. Makasih ya Bang. Di follow-follow akun yang di atas ya Bang, Muslim semua di atas. Ya, sudah Bang. Siap. Makasih ya. Abang Tinta di mana? Saya di Bekasi. Oh, Bekasi. Berarti bisa jumpa nanti bulan depan. Insya Allah. Saya juga di persiapan ini apa namanya dari Ustadz Wapi itu buku-buku itu. Oh iya. Masalahnya di perusahaan juga ada yang orang Kristen juga pernah debat sama saya itu, ya ngeyel juga sih sama aja. Di mana-mana. Di lapangan juga sama ngeyel. Itu udah tahu utusan, jelas-jelas utusan, masih aja dituhankan gitu, kan aneh. Iya. Dia berdoa, caranya dia sujud, kan udah Yesus sudah jelas di Mazmur 39 Yesus itu berdoa sama Allah. Banyak catatan saya, masya Allah. Pokoknya kalau Bang Juma ada, pasti ada catatan saya. Alhamdulillah. Sampai saya paham
Google, oh ini dari Al-Quran juga saya juga catatan sedikit juga. Makanya saya nggak tahu jadi tahu. Inani anallah ila anda fabud, itu jelas sekali. Iya. Baik, makasih ya Bang ya. Kita lanjut diskusi ya. Oke, sehat selalu ya Bang ya. Iya. Dukung terus semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Basudewa Krisna, selamat malam. Assalamualaikum Bang Juma semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bicara dengan Bang Juma. Alhamdulillah. Masya Allah. Apa kabar Bang? Kabarnya gimana Bang? Baik. Alhamdulillah. Baik. Masya Saya Allah. senang nih melihat Bang Juma nih, dengerin debatnya Bang Juma. Hampir tiap hari aku dengar. Baik. Alhamdulillah. Makasih ya Bang ya. Kita lanjut diskusi lagi ya Bang. Ya. Saya ucapin terima kasih. Oke, Senang sekali bisa sama-sama. bicara dengan Bang Jumanya. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman Kristen silakan naik lagi ke atas ya. Buat teman-teman yang di bawah silakan di follow akun yang di atas semuanya ya. Ini muslim semuanya. Izin host. Sambil nunggu teman-teman Kristen naik lagi diskusi dengan Bang Juma, saya kembali ke topik Bang Juma ya. Kalau kita yang sesuai yang disampaikan di Matius gitu, Markus maupun Lukas, saya fokus di ayat Lukas 21 nomor 8 gitu kan. Dikatakan jawab Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Yang saya garis bawahi, Bang Juma sudah beberapa kali membahas tentang akulah dia. Tetapi yang saya mau bahas di sini adalah ada perkataan dan saatnya sudah dekat. Nah, setelah saya kaji ini apa sih maksudnya sudah dekat? Ternyata dari beberapa ayat saya menemukan yang sering mengatakan bahwa akulah waktunya sudah dekat. Ini adalah Paulus, Bang. Contohnya ada di Roma 13 ayat 11 ayat 12 gitu. Waktunya sudah dekat. Di Filipi 4 nomor 5 dikatakan waktunya sudah dekat juga. Malah dikatakan di Roma 13 ini hari Tuhan sudah dekat gitu. Atau di 1 Tesalonika 4 juga dikatakan sudah dekat. Apakah pernyataan-pernyataan Yesus ini mengarah ke Paulus gitu, Bang? Karena dia mengatakan waktu dia selalu jangan, dia bilang apa, akulah dia dan saatnya sudah dekat. Kok Paulus ini, Bang, yang sering mengatakan demikian, Bang? Tolong pencerahannya nih, Bang. Memang kalimat ini perlu makna nih. Yesus ini luar biasa gitu, Bang. Lanjut. Terima kasih. Ya, coba data nomor 12-nya, Bang. Dari Lukas 21 nomor 8. Coba baca nomor 12-nya. Iya, Kang Bal. Kang Bal. Iya, nomor 12 ya? Iya. Lukas 21 ya? Nomor Iya. 12. Iya. Oke, saya baca nomor 8-nya dulu, Bang. Oke, nomor 8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan titik 2, saatnya sudah dekat. Berarti ada 2 kalimat di situ ya. Janganlah kamu mengikuti mereka, dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahan akan datang segera. Nomor 10, ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ayat 11, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat, dan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan, tanda-tanda dahsyat dari langit. Ayat 12 yang diminta, tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Loh, di penjara. Lanjut, Bang Juma. Allah, luar biasa. Nah, sekarang siapa yang kemudian
menangkap, menganiaya murid-murid Yesus? Paulus. Nah, setelah terjadi kejadian itu, barulah penyesatnya datang. Betul? Betul. Sebelum itu terjadi, terlebih dahulu kamu dianiaya, kamu ditangkap, kamu disesat dan seterusnya. Berarti sebelum penyesat itu muncul, terlebih dahulu murid-murid Yesus ini ditangkap. Itu yang ada di dalam Lukas 21 nomor 8 tuh. Maka setelah kemudian murid-murid Yesus itu teraniaya, bla 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 dan seterusnya, dan pelakunya itu adalah Paulus itu sendiri, maka barulah muncul penyesatnya. Itu. Nah, siapa yang kemudian datang setelah membunuh murid Yesus, mengaku bertemu Yesus, mengaku membawa-bawa nama Yesus? Itu siapa? Tak ada yang lain selain Paulus. Kenapa Kemudian nggak pernah bahas Isa? Kenapa Yesus melulu? karena tadi saya sudah jawab loh. Karena ada ajaran yang selalu menggunakan ajaran Islam untuk nipu orang lain, tapi dia bukan Islam. Mereka mengambil istilah-istilah Islam untuk pakai nipu, untuk menyesatkan orang. Itu. Kami nggak bahas Hindu, karena Hindu tidak menggunakan istilah-istilah Islam. Kami tidak membahas Buddha, karena Buddha tidak menggunakan istilah-istilah Islam. Kami membahas Kristen, karena Kristen menggunakan istilah-istilah Islam. Istilah Islam maksudnya apa? Seperti Alkitab, Injil, kemudian iman, imam, kemudian roh, kemudian kudus, kemudian Alkitab, kemudian Allah, kemudian Nabi, kemudian Rasul, kemudian Injil, kemudian malaikat, kemudian maut. Itu diambil semua tuh, dipakai di dalam Bible Kristen. Makanya kita bahas Kristen supaya orang Islam itu bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Memangnya di Taurat nggak ada kata malaikat, kata Allah nggak ada ya? Coba tunjukkan kata malaikat di dalam kitabnya orang Yahudi. Silakan. Iya, apakah istilah-istilah itu cuma ada di Iya, Al-Quran? mana coba Dan tunjukkan. hanya boleh dipakai orang Islam. Tunjukkan dulu dalam kitabnya orang Yahudi kata malaikat. Ada. Ya, sebelum Al-Quran ada kan di Taurat, Zabur, Injil nggak ada. Iya, ada kata malaikat di dalam kitabnya Yahudi. Ya, di kitab sebelumnya Taurat, Zabur, dan Injil kan sudah ada. Islam Ada, justru berarti hanya Kristen penguatan. selain mengambil dari Al-Quran juga mengambil dari kitabnya Yahudi. Dah, selamat. Iya, karena Nah, kenapa kekristenan Kristen tidak itu- percaya diri dengan agamanya sendiri? Kenapa harus mencatut dari agama Yahudi dan mencatut dari agama Islam? Karena agama Kristen lahir dari agama Yahudi. Karena agama Kristen lahir dari agama Yahudi. Di mana itu Iya. dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana? Di mana itu? Di mana itu? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Mesias yang dinantikan oleh Yahudi digenapi oleh Yesus. Nah, Yesus yang itu kami mengaku tahu dirinya diutus hanya untuk kepada orang Yahudi. Ucapan Yesus sendiri dalam Matius 15:24, "Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel." Yesus melarang muridnya ke bangsa lain. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Jangan kamu ke bangsa Indonesia. Itu dalilnya. Kalau Muhammad memangnya bisa ke bahasa Indonesia, dia kan orang Arab, kamu bukan orang Nabi Arab. Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam semesta. Dalilnya Yesus juga jelas. berkata demikian. Di Dia mana katakan, Yesus mengaku? "Jadikanlah semua bangsa muridku." Semua Oh, itu bangsa. bukan Yesus. Itu Oh, bukan Yesus itu. Yesus. Itu Lalu bukan siapa? Yesus. Itu penyesat. Itu penyesat. Kamu gini ya Zuma, dari tadi aku dengar kamu ngomong, kamu nggak ini Nah, sakit. bohong. Sakit Lalu ya di kalau sini- dibilang begitu. Nah, memang Oh, itu kamu nggak- fakta, itu Kamu fakta, nggak Dek. punya pondasi. Itu fakta. Kamu yang tidak punya pondasi, kamu yang tidak punya pondasi. Di mana Yesus menyebut agama Kristen? Coba.
Satu sisi kamu bela Yesus, baru Ya, ketika iya, yang harus. lain kamu Harus. menghina Yesus. Saya tidak menghina Yesus. Saya menyatakan data yang sesungguhnya bahwa yang keluar dari kubur itu bukan Yesus asli. Lalu yang asli yang asli mana? Yang asli itu yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang melarang Bani Israel ke bangsa lain. Matius 24 Matius 15 nomor 24. Matius 10 nomor 5 nomor 4. Nomor 4 nomor 5 nomor 6. Kamu tahu dari mana? Saya tahu dari Bible. Oh, kamu lebih percaya Bible daripada Injil Isa. Bukan. Nabi Isa di dalam Al-Quran sudah final. Inni Rasulullahi ila Bani Israel. Saya utusan Allah hanya untuk Bani Israel. Di dalam Bible, Yesus pun mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Nggak sama, Isa sama Yesus beda, jangan disama-samain. Ya, justru kalian yang menyamakan, bukan aku. Lebih baik kamu cari Injil Isa, lalu kamu baca Oh, itu, Injil jangan Isa baca. itu untuk Bani Israel. Hanya untuk Bani Israel itu Injil Isa, bukan untuk kami. Jadi kalau ada orang Kristen dari Barat mengaku punya Injil, itu koplak. Penipu itu penipu. Bang Suma, berarti kalau memang kayak yang Injil yang sekarang ini punya orang Kristen ini berarti salah gitu kan? Menurut Bukan salah, saya nggak mengatakan salah. Apa dan? Kitabnya orang Kristen ini bukan Injil. Dia bilang nggak salah. Siapa yang bilang kitab Anda itu Injil? Siapa yang bilang? Oke, kalau Dia memang bilang bukan nggak salah. Ya tapi memang dia bukan. juga. Kitab Anda itu kabar baik, berita baik Gini loh, dari Mbak Nita. pengarang-pengarangnya. Mbak Nita, dia bilang kan nggak salah. Tapi dia kutip-kutip juga gitu. Dia setengah ambil, setengah nggak ambil. Lah, karena bukan Injil, karena kitab Anda itu surat kabar. Iya nggak, kalau memang surat kabar, kenapa Bang Suma ngutip-ngutip surat kabar kami gitu? Emang ada larangan? Iya. Emang ada larangan? Iya, Soalnya Injilnya gitu, nggak maksudnya punya. kan Ada larangan gak? Kalian aja ngambil terjemahan kitabnya Yahudi kok segepok diambil semua tuh dari kitab Kejadian diambilnya. kan itu kan Sampai kitab Hosea diambil. Kenapa kalian ngambil kitabnya agama Yahudi coba? Bukan, Kami maksudnya nggak mengambil, kami cuma membacakan isi Bible untuk Kitab kalian Kristen itu kan yang surat tidak paham kabar. Bible. Jadi Kalian kan kenapa nggak paham mesti- Bible. Kenapa cuma mesti ambil itu mengutip-ngutip itu kan surat kabar, jadi istilahnya nggak ada gunanya juga gitu. Loh, surat kabar berita Kota Makassar sering saya ambil, saya baca, apa salahnya? Tribun Timur saya sering baca, Dia ambil Pedoman Rakyat Bible. sering saya baca, apa masalahnya? Ada larangannya rupanya? Dia mengambil ayat-ayat Bible untuk mengisahkan Isa, padahal karena dia nggak punya Injil Isa gitu, nggak bisa nimbrung tanpa Bible. Hei, ini kalau kamu berbicara itu coba pakai akal dulu dong. Injil itu bukan untuk saya. Injil itu untuk Bani Israel. Di mana itu ayatnya ya Bang Suma? Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Kitab apa kalau untuk di Injil? Ya, Apa namanya? Nabi Isa itu diberikan ketetapan hikmat Injil. Injil itu milik Islam, hanya ada di dalam Al-Quran penyebutan Injil. Tidak ada penyebutan Injil di dalam Bible. Nanti Biblemu itu masuk ke Indonesia baru niru-niru, nyamar-nyamar pakai kata Injil. Kalian itu mengenal kata Injil itu di Indonesia. Kristen di luar Indonesia tidak tahu apa itu Injil. Kan Injil itu kata kan, bahasa kan. Injil itu kan kata Injil bahasa dari bahasa apa tuh? Bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Di mana Injil bahasa Yunani? Kau tunjukkan bahasa Yunaninya ada Injil, coba saya mau lihat. Mana? Injil yang Anda dari maksud bahasa itu Evangelion itu artinya kabar baik. Harusnya kitabmu itu masuk ke Indonesia namanya kabar baik, bukan Injil. Pandai-pandaian orang Kristen ini suka kali ini. Emangnya yang punya bahasa Arab cuman Islam gitu? Enggak, masalahnya kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Iya, karena kan bahasa Indonesia banyak disadur dari bahasa Arab. Di mana ada bahasa Indonesia itu Injil?
Tidak ada bahasa Indonesia Injil, nggak ada. Kenapa kamu Itu bahasa mempersalahkan baku. terjemahan? Injil itu penamaan kitab yang diberikan kepada Nabi Isa. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Memangnya istri Muhammad si Khadijah dulu kan Nasrani. Emangnya dia Nah, nggak kalau pakai mengklaim Injil? bisa. Kerjanya penjajah begini. Cuman bisa Sebelum mengklaim, Bang Suma, merampas haknya Bang orang Suma, lain, jangan bisa tangan dulu, dijadikan Bang Suma. sebagai data agamanya. Bang Suma, Injil itu kan Khadijah itu Nasrani, orang bukan Kristen Karisteng. bilangnya Injil, Karisteng orang itu Kristen. beda. Karisteng itu Benar, pengikut Bang. Paulus. Kalau Nasrani itu pengikut Nabi Isa. Kalau orang Kristen Arab Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Injil. Orang Kristen Karim. Arab kan orang Arab ada orang Kristen. Jadi kan dia pasti akan pakai bahasa Arab. Ya kan? Iya. Nah sekarang kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa apa, Cak Kangkung? Gara-gara kata dipermasalahkan. Oh iya, iya karena kata-kata lah yang menghantarkan Jadi kita bilangnya apa beragama. Saking pentingnya kata-kata itu, Dek, kitabmu itu setiap saat direvisi, dikoreksi. Saking pentingnya kata-kata itu, maka kata-kata itu yang membentuk agama. Makanya semua firman Tuhan atau kitab dari Tuhan terdiri dari kata-kata. Bahkan yang kau sembah itu pada mulanya adalah kata-kata, dan kata-kata itu menjadi daging. Kalau tidak ada kata-kata, nggak ada Tuhan kau. Firman itu kata-kata, dan firman itu telah menjadi daging dan kau tuhankan. Paham sampai Si situ? Khadijah ini kan dulu Nasrani, artinya dia punya Injil, dia udah punya Injil toh. Lalu kenapa kamu klaim itu dikutip sama Bible? Artinya kan memang Thomas Al-Quran datang belakangan. Solang. Artinya Thomas Al-Quran Solang. juga Hei, dengarkan mengutip saya. dari Injil si Buku Khadijah. yang kau anggap Injil itu adalah buku yang dibawa oleh penjajah Belanda. Bukan yang dibawa oleh orang Arab, keturunan Siti Khadijah, Koclops. Belanda yang bawa dengan Portugis, dua negara penjajah terbesar di dunia yang membawa buku itu yang masuk ke Indonesia. Namanya Biblika atau Tababla, atau kemudian disebut Biblos. Lagi pula Bang Suma kalau mau protes kan Indonesia, sedangkan kitab kalau dalam bahasa Inggris kan Bible. Nah, ya udah kau sebut aja Bible. Kenapa harus menggunakan bahasa yang ada di Al-Quran? Coba. Artinya Al-Quran itu bahasa Indonesia. Ada yang bahasa Indonesia. Inilah kalau tidak berakal. Tidak berakal. Kalau mau hanya ngomong doang pakai cor. Kamus KBBI rubah suruh. Nah, itulah kalau agama yang diikuti agama penjajah, mental-mental penjajah, ngemis-ngemis aja terus, ngemis terus. Menghina Islam tapi diambil isinya. Menolak Nabi Isa tapi ajaran Nabi Isa dipakai. Itulah mental penjajah. Mental perampok. Tidak ada. Ya kan? Ajaran Nabi Isa apa yang ada coba? Al-Quranul Karim. Oke, ini saya buktikan ya saudara Nita ya. Ini yang satu diam dulu. Vera, kau nggak ada ilmu. Nita dengarkan saya Nita. Anda kayaknya masih bisa diwaraskan. Di dalam surat Maryam, Nabi Isa alaihissalam berkata, Inni Abdullah atani Alkitab. 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 Nabi Isa yang mengajarkan kata Alkitab di dalam Al-Quranul Karim, itu dijelaskan dalam surah Maryam. Sekarang tolong kau tunjukkan kata Alkitab di original teks kitab bahasa Yunani. Ada nggak? Ada nggak Yesus pernah menyebut kata Alkitab? Nggak ada. Nabi Isa menyebutnya. Sementara kitabmu sekarang kau namanya apa? Kau namanya Alkitab. Berarti kau niru-niru Nabi Isa. Tahu ini semua dasar manusia-manusia sesat. Jadi nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Udah kau turun, nggak nyambung. Dikasih data jadi. Harusnya kau bantah data itu. Jangan kau jadi apa? Jadi tuyul. Sesat aja terus. Dikasih data malah nggak mau mengerti.
Nabi Isa yang memperkenalkan kata Alkitab. Kalian menolak Nabi Isa, tapi kalian memakai kata Alkitab. Kan lucu itu. Sadarlah saudara-saudara Kristen. Milikilah sedikit rasa malu. Malulah sama umat Islam. Malu. Malu. Kalian itu tidak punya harga diri, nggak punya jati diri kalian itu. Menyebut kitab kalian tanpa beban, tanpa merasa bersalah, tanpa rasa malu. Biblos disebutnya kemudian dengan sebutan Injil, disebut Alkitab. Ternyata cuma istilah doang, istilah Alkitab doang yang dipermasalahkan oleh Suma. Waduh, kayaknya tidak ini banget ya. Kalau jadi cuma harus apa? Harus soal apa? istilah Alkitab, soal istilah Injil yang dipermasalahkan, sedangkan itu kan istilahnya yang sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia. Itu yang jadi. Biblos itu artinya apa, Dek? Dalam bahasa Indonesia? Kenapa? Biblos artinya dalam bahasa Indonesia apa? Berbaik. Nah, terus kenapa kau pakai Alkitab? Ya tanyalah sama bapak-bapak zaman dulu kan bapak-bapak. Itulah udahlah kau turun lah, kau gereja, kau ke gereja, kau jilat, kau isap ibu jari pendetamu tuh. Ibu jari kaki pendetamu kau isap ibu jari pendeta kau sampainya kau itu klimaks. Kau diskusi tapi modalmu kayak gitu. Kau benci Nabi Isa, tapi kau pakai ajarannya, kan lucu. Kau benci Nabi Muhammad, tapi kau sebut nama kitabmu dengan kitab Nabi Muhammad. Kau itu dibilang manusia, bukan dibilang bukan, tapi memang bukan kayaknya. Susah kalian itu, memang susah, sulit. Karena kalian itu sudah sesat. Benci Nabi Isa, benci Nabi Muhammad, tapi istilahnya ajaran Nabi Muhammad dipakai. Kau benci Nabi Muhammadku, ajarannya kau pakai, kitabmu kau sebut Alkitab. Ajaran Muhammad kan pakai. Coba dasar kau gunakan kata Alkitab itu apa? Alkitab itu kan tulisan bahasa Indonesia kan? Inilah kalau kau di depan saya itu langsung kudai mulutmu. Udah kau turun biadab. Weh, anak asuh kau turun. Anak anjing kau turun. Maafkanlah daku, aku alergi sama orang bodoh yang sombong. Aku alergi sama orang sombong yang tolol dan bahlul, rakus. Lebih baik saya diskusi dengan 4 juta orang cerdas daripada sepotong kerah yang mengaku manusia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wattakhazu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افترى وأعانه
عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين كتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لو Demikian tadi Kak Muslimin ya, ini mana perdebatan itu berlangsung dan luar biasa ngeyelnya tuh ya, berdebat 1 jam lamanya, tapi hanya itu saja sampai akhir Jumat itu geram ya. Padahal jarang sekali ya akhir Jumat itu ngamuk sampai sengamuk-ngamuknya itu. Dulu juga ya, akhir Jumat ini kalau berdebat paling santun, paling sabar gitu dulu ya. Tapi kesini karena beliau ini agak frontal karena memang lawan debatnya itu tidak pernah waras gitu. Sudah pun diuraikan dari ayat per ayat, dalil per dalil ya, dari sejarah segala macam sudah beliau sampaikan, tapi tetap saja diingkarinya, tetap saja mereka memungkirinya. Itulah mengapa dikata bahwasanya sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang sombong. Yang dimaksud sombong ini, dia menyombongkan dirinya, menyombongkan hatinya ya, untuk menutupi diri, menutup hatinya dari kebenaran gitu. Mengapa mereka itu dikatakan orang-orang kafir ataupun orang-orang kufar, orang yang menutup diri dari kebenaran akan kedatangan baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, menutup diri kebenaran akan kedatangan seorang nabi, yakni baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi disinilah maka mereka itu dikatakan kafir ataupun kufar gitu, ingkar pada ayat-ayat Allah, maka mereka disebutkan oleh Allah itu adalah orang-orang kafir, orang-orang yang menutup diri karena memang tentang bagaimana kerasulan baginda Nabi Muhammad ataupun kenabian seorang nabi dari bangsa Arab, yakni baginda Nabi, itu memang tertulis di setiap kitab. Bahkan ada mualaf yang dari Hindu pun mengatakan demikian, di kitab Hindu pun baginda Nabi ada tertulis gitu ya, karena memang kalau Hindu ini kan pecahan dari orang-orang Yahudi, yang dimana orang-orang Yahudi zaman dahulu menyembah anak sapi ya, membuat patung lembu ya, lalu disembahnya, lalu menari-nari. Itulah pecahan dari Hindu. Maka tidak heran kalau ada orang Hindu itu, Hindu India itu pakai kerudung itu karena memang serpihan ataupun pecahannya. Dan di dalam kitabnya orang Kristen itu pun demikian gitu ya, ada betul tulis tentang bagaimana Nabi Muhammad itu tertulis, hanya saja memang mereka hapus ya, mereka hilangkan di kitab para nabi, di kitab yang dikata perjanjian baru, perjanjian lama itu ada semua gitu ya. Nah, kalau ada orang Kristen mengatakan bahwasanya mana ada Muhammad itu di Alkitab katanya. Alkitab macam oh aja ya. Di Taurat ataupun di apa? Perjanjian lama gitu. Jangankan baginda Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi tidak pernah merelakan kalau akan ada nabi dari bangsa Arab atau dari kalangan keturunan Nabi Ismail ya. Bahkan Jesus sendiri itu berkata, bukankah Musa telah menulis tentang aku gitu ya, dan bukankah ada tertulis tentang aku di kitab Mazmur dan di kitab para nabi dan di kitab para nabi-nabi dan di kitab Mazmur. Nah, makanya sedangkan Jesus sendiri ya
yang dimana keturunan dari Nabi Yakub itu pun namanya dihapus oleh orang-orang Yahudi itu. Nah, tapi orang Kristen yang ngotot tidak berpikir sampai ke sana. Tidak ada satupun namanya Jesus itu di kitab para nabi yang di mana hari ini disebut oleh orang-orang Kristen itu perjanjian lama, ataupun yang disebut oleh orang-orang Yahudi itu adalah Torah atau Nafi'im Ketubim itu, ya. Itu tidak ada. Karena memang di dalam kitabnya orang Yahudi sendiri, ya, yang disebutkan Torah itu pun dengan jelas dikatakan mereka telah menduduki kursi Musa, gitu ya, dan waktunya bertindak untuk Taurat Tuhan karena mereka sudah merombak Taurat Tuhan. Dan juga ada juga dikata bahasanya mengapa kamu berkata kami bijaksana dan mempunyai Taurat Tuhan, bukankah tinta pena palsu penyurat itu telah menjadi Taurat Tuhan? Bukankah tinta pena palsu itu penyurat tinta palsu itu telah menjadikan Taurat Tuhan menjadi bohong? Nah, itu ya. Jadi dengan jelas di sana. Nah, jadi orang kafir itu ya itulah mengapa dikatakan orang kafir, ya karena mereka menutup diri dari kebenaran akan kerasulan baginda Nabi Muhammad gitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق